Sebenarnya seperti apa gangguan jiwa itu, dokter? Definisi suatu gangguan jiwa itu adalah apabila seseorang tentunya dari sisi mentalnya tidak sehat dan kemudian ada berkaitan dengan kognitifnya, cara berpikirnya, emosionalnya, cara mengungkapkan perasaannya, dan tentu cara perilakunya. Mungkin ada perilakunya yang sehari-hari menjadi berubah, tidak biasanya, sehingga dikatakanlah dia kalau ada tiga hal tersebut, kognitif, emosional, dan perilakunya yang terganggu, tidak sebagaimana biasanya, katakan sebagai suatu gangguan jiwa, Mbak Vera. Jadi mungkin sekarang yang lagi tren nih dok di para milenial atau Gen Z sekarang ini dok, ada istilahnya dengan MenTB dok. Nah seperti apa ini dokter MenTB ini? Iya, MenTB itu sebenarnya istilah yang digunakan oleh Gen Z ya. Sebenarnya yang ada di luar itu namanya adalah mental breakdown. Mental breakdown itu artinya saat seseorang mengalami suatu krisis di dalam hal kondisi mentalnya sebagaimana tidak biasanya diakibatkan adanya stres yang berkepanjangan, apakah terkait dengan fungsi sosialnya, pendidikannya, atau pekerjaannya, atau hubungannya dengan orang lain, sehingga membuat orang tersebut mengalami suatu kondisi yang dinamakan mental breakdown. Seperti itu, Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita, ada guru kita, Dr. Mustafa M. Amin, Magister Kedokteran, Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Vera. Apa kabarnya dokter? Sehat, alhamdulillah. Baiklah dokter, kali ini kita akan membawa topik mengenai MenTB, tip dan trik mengatasinya dokter. Baik. Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai MenTB tadi ya dokter ya. Mungkin teman-teman di rumah nih sebelum masuk kita ke topik MenTB, sebenarnya seperti apa gangguan jiwa itu dokter? Baik, gangguan jiwa itu sebelum kita membahasnya mungkin lebih baik kita mengetahui bagaimana definisi sehat menurut Organisasi Kesehatan Sedunia ya Mbak Vera. Jadi kalau berdasarkan Organisasi Kesehatan Sedunia itu sehat itu adalah apabila seseorang dia memiliki kondisi yang sehat secara fisik, mental maupun sosialnya secara menyeluruh. Jadi bukan hanya dikatakan sehat kalau dia tidak menderita suatu penyakit fisik apapun ya. Jadi ada tiga aspek di situ, fisik, mental, dan sosialnya yang harus sehat. Nah, berdasarkan hal tersebut maka para peneliti, ilmuwan mencoba membuat definisi suatu gangguan jiwa itu adalah apabila seseorang tentunya dari sisi mentalnya tidak sehat dan kemudian ada berkaitan dengan kognitifnya, cara berpikirnya, emosionalnya, cara mengungkapkan perasaannya, dan tentu cara perilakunya. Mungkin ada perilakunya yang sehari-hari menjadi berubah, tidak biasanya, sehingga dikatakanlah dia kalau ada tiga hal tersebut, kognitif, emosional, dan perilakunya yang terganggu, tidak sebagaimana biasanya, katakan sebagai suatu gangguan jiwa, Mbak Vera. Jadi untuk gangguan jiwa tadi ada tiga ya dok ya, baik itu dari kognitif, perilaku, dan juga emosionalnya. Benar. Ya dok ya. Jadi untuk ciri-cirinya seperti apa ini dokter? Ya, jadi biasanya kita tandai dengan adanya hendaya ya pada diri orang tersebut atau adanya disabilitas. Hendaya ini biasanya muncul kalau dia mulai merasakan hal-hal yang dilakukannya secara rutin sehari-hari ternyata sudah membuat dia tidak nyaman, merasa membuat dia menjadi terganggu. Atau orang lain yang melihatnya, ternyata sehari-hari yang biasa dia lakukan tetap sesuai dengan performanya seperti itu ya, tapi sekarang kok menjadi menurun, menjadi ada yang berbeda, menjadi ada yang kayaknya dia kok tidak seperti biasanya ya, bisa juga dilihat oleh orang lain tersebut seperti itu. Jadi, Mbak Vera. Kalau disebut dengan sudah mengalami gangguan tadi, kalau misalnya udah ada gangguan dari hendayanya tadi ya dokter? Betul, ada hendayanya, disabilitas, kita katakan seperti itu. Mungkin sekarang yang lagi tren nih dok di para milenial atau Gen Z sekarang ini dok, ada istilahnya dengan MenTB dok. Nah seperti apa ini dokter MenTB ini?
ya men-TB itu sebenarnya istilah yang digunakan oleh Gen Z ya. Sebenarnya yang ada di luar itu namanya adalah mental breakdown. Mental breakdown itu artinya saat seseorang mengalami suatu krisis di dalam hal kondisi mentalnya sebagaimana tidak biasanya diakibatkan adanya stres yang berkepanjangan, apakah terkait dengan fungsi sosialnya, pendidikannya, atau pekerjaannya, atau hubungannya dengan orang lain, sehingga membuat orang tersebut mengalami suatu kondisi yang dinamakan mental breakdown. Seperti itu Mbak Vera. Jadi yang menyebabkan dia tadi banyak hal ya dokter ya, yang seperti dokter sebutkan tadi ya. Kenapa sekarang istilah men-TB ini semakin booming dokter di belakangan ini dokter? Iya, karena kesannya Gen Z ini mereka sudah melalui banyak hal yang dulu mungkin kita tidak lalui ya di usia mereka. Karena kalau kita lihat kan orang Gen Z ini adalah orang-orang yang kelahiran antara tahun 97 sampai 2013 gitu ya. Jadi mereka saat ini adalah usia-usia yang lagi produktif, remaja. Ya mungkin kita dulu waktu usia-usia produktif kita, mulai bekerja kita, remaja kita nggak pernah mengalami apa yang namanya misalnya seperti pandemi COVID. Nah pandemi COVID itu memang sangat membuat apa yang kita alami sehari-hari itu berubah Mbak Vera. Jadi mereka harus beradaptasi dengan kejadian yang besar seperti itu. Mereka tentunya tidak siap. Mungkin dari sisi orang tuanya pun tidak siap juga ya menghadapi kondisi tersebut. Makanya banyak dari mereka yang mengalami mental breakdown, krisis dari kesehatan mentalnya. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah mengenalkan sedini mungkin pada mereka bahwa mental breakdown itu merupakan suatu kondisi yang sebenarnya belum jatuh ke dalam gangguan jiwa. Jadi masih bisa sebenarnya kalau cepat disadari, cepat ditata laksanai, mereka bisa pulih kembali seperti sebelumnya. Jadi memang untuk yang mental breakdown ini merupakan bukan gangguan jiwa tadi dok ya? Betul, bukan. Ini apakah merupakan tahap melalui proses dari kedewasaan kita dok? Jadi ini apakah dianggap sebagai hal yang wajar dokter? Enggak juga Mbak Vera. Karena seperti yang tadi kita katakan bahwa ini berkaitan mungkin dengan kondisi pendidikan, lingkungannya, kondisi pekerjaannya, orang di dalam rumahnya, pertemanannya, hubungannya satu sama lain dengan orang yang dicintai seperti itu. Inilah yang memiliki pengaruh. Jadi tidak bisa kita harapkan atau kita anggap ini suatu kondisi yang memang biasanya sih orang bakal melaluinya gitu. Tidak seperti juga. Jadi kalau ada suatu kondisi mental breakdown itu ya harus secepat mungkin disadari dan dimintai pertolongan sebenarnya. Jadi tadi kan dokter juga sempat bilang ini dialami oleh mereka yang di generasi 97 sampai 2013 dok. Iya. Adakah faktor khusus dok mengapa mereka ini mengalami mental breakdown ini dokter? Iya, banyak hal memang ya. Salah satunya adalah pandemi COVID tadi ya. Kemudian yang kedua mungkin pengaruh keuangan itu juga berpengaruh ya. Yang mungkin biasanya ada asupan sehari-hari yang diterima dari orang tua menjadi berkurang, atau misalnya dari pekerjaannya mungkin di PHK, dikurangi gajinya ya. Kemudian dari sisi adaptasi terhadap lingkungannya, kesulitan beradaptasi tempat kerja yang baru, pindah-pindah tempat pendidikan, pindah-pindah sistem pengajaran, biasanya luring, sekarang daring, balik lagi ke luring. Itu semua memiliki pengaruh terhadap kejadian mental breakdown tersebut, Mbak Vera. Jadi banyak banget ada faktor-faktor yang bisa nyebabin dari mental breakdown ini. Mungkin juga dok, siapa aja nih dok yang rentan terhadap dari mengalami mental breakdown ini selain daripada mereka generasi Gen Z tadi dokter? Baik, para pekerja itu bisa mengalami pekerja kantorannya maksudnya mengalami kondisi mental breakdown. Kemudian para pekerja kesehatan seperti kita ini dokter, perawat, dia juga rentan untuk mengalami kondisi mental breakdown.
kemudian perpindahan dari SD ke SMP, SMA ke kuliah gitu ya. Dari kuliah mendapatkan susah mencari pekerjaan, itu juga membuat seseorang jadi lebih rentan untuk mengalami kondisi mental breakdown ini. Kondisi mental breakdown ya dok ya. Mungkin dok juga untuk diri kita nih dok, kayak saya kayaknya ngalami gangguan mental nih. Kapan nih kita bisa kayak ngerasa sepertinya saya udah ngalami masalah nih dengan mental saya gitu dok. Yang pertama memang kita harus sebisa mungkin berbicara kepada orang yang kita rasa paling dekat. Syukur-syukur memang harapan kita orang terdekat itu adalah lingkungan keluarga, entah kakak, abang, atau orang tua kita sendiri, Mbak Vera. Sehingga apa yang kita sampaikan itu mereka bisa lebih paham, mencarikan solusinya, dan kita pun menjadi lebih tenang karena tempat kita untuk berbagi tersebut ternyata adalah lingkungan terdekat kita. Yang kedua, kalau memang ternyata dirasa kurang bisa ya dari orang terdekat, maka kita minta bantuan dari profesional kesehatan untuk membantu diri kita. Contohnya ke psikolog, ke psikiater, atau ke dokter keluarga seperti itu ya, untuk mendapatkan minimal konseling dari tenaga kesehatan tersebut. Kemudian dok juga untuk masalah mental breakdown ini apakah perlu pengobatan juga dokter? Biasanya kita nggak kasih obat untuk orang mental breakdown. Jadi biasanya lebih berupa konseling. Pada tahap lebih lanjut biasanya kita berikan itu terapi kognitif dan perilaku, Mbak Vera, sehingga harapan kita cara berpikirnya, perilaku mereka yang tadi kita bilang di awal yang sudah berubah itu menjadi lebih baik, dan mereka bisa lebih menghadapi kondisi atau mengelola stres yang dihadapinya. Seandainya dok kita memang sudah didiagnosis nih mengalami mental breakdown nih tadi dok, selain daripada seperti kita ikutin konseling, ada mungkin psikoterapinya, untuk diri kita sendiri apa yang harus kita lakuin ini dok? Oke, jadi yang pasti krisis mental health ini atau krisis kesehatan jiwa ini sebisa mungkin cari cara bagaimana untuk melakukan relaksasi pada diri kita. Terserah apa mau melakukan yoga atau kita ingin misalnya melakukan olah nafas, tarik nafas pelan-pelan, kemudian tahan, dikeluarkan secara pelan-pelan, berolahraga secara rutin 5 kali seminggu, berjalan kaki, rame-rame jalan kakinya tentu lebih bagus sambil bercerita, bertukar pikiran ya. Hal-hal tersebut bisa membuat kita untuk lebih kuat ya kalau menghadapi suatu krisis mental breakdown ya. Mungkin untuk yang terakhir buat teman-teman di rumah nih dok, adakah edukasi khusus dok untuk mencegah agar kita kesehatan mental kita tetap terjaga nih dok, biar nggak terhindar dari mental breakdown ini dokter? Ya, jadi yang pertama tentu ada pepatah bilang apa yang kita makan itulah diri kita ya. Jadi ada juga makanan-makanan yang tentunya harus kita jaga, seperti jangan konsumsi kafein berlebihan, jangan mengkonsumsi alkohol, nafza lainnya ya. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang terbukti sudah bisa memengaruhi kesehatan mental kita, seperti ikan-ikanan dari dasar laut yang dalam, ikan tuna, ikan salmon, seperti itu ya. Nah, kalau ada rezeki berlebih ya untuk membeli ikan-ikan tersebut, atau kalau yang misalnya ikan air tawarnya seperti ikan patin, ikan dori yang kaya juga omeganya ya, kadar omeganya itu sangat membantu untuk membuat kita lebih tahan menghadapi stres. Kemudian selanjutnya tentu harus bisa membatasi diri dari media sosial, karena kita tidak bisa saring apa saja yang ada di media sosial ini, Mbak Vera, dan belum tentu semuanya benar juga yang ada di media sosial. Akan lebih bagus kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita secara langsung, sehingga kita bisa berdiskusi, bercerita, bersenda gurau seperti itu ya. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita hanya melihat-lihat scrolling di media sosial yang pada akhirnya membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya apa yang ada di media sosial itu pun yang dibuat oleh kita lihat ya di media sosial itu mungkin tidak seperti itu juga adanya ya, seperti itu.
Mbak Vera. Jadi memang banyak banget ya dok ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari mental breakdown ini. Mulai dari tadi membatasi diri dari media sosial, kemudian juga mungkin interaksi secara langsung, dan juga tadi pengaruh makanan ternyata ya dok ya. Betul. Terima kasih banyak dokter atas ilmu dan juga sharingnya dokter. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah dokter. Baik, makasih Mbak Vera. Demikianlah podcast kita kali ini. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau tanya-tanya atau konsultasi langsung nih sama dokter, di mana dok? Baik, saya ada di Klinik Utama Bina Atma setiap hari Senin sampai dengan Rabu sore, dan kemudian di Rumah Sakit Siloam setiap Jumat sore dan Sabtu pagi Mbak Vera. Ya baiklah dokter, itu tadi buat teman-teman yang pengen konsultasi nih langsung atau ngerasa kayak saya mengidap main TB atau apa gitu, untuk konsultasi lainnya mungkin bisa jumpa dengan dokter Mustafa di Klinik Bina Atma ataupun juga di Rumah Sakit Siloam ya dok ya. Benar. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya udah hadir di podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah semuanya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.